Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 616. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sebuah bola hitam muncul di tangan orang itu, dan orang itu tiba-tiba terkejut. Ini memang napas Chen Sisi. Bukankah Chen Sisi menghilang setelah memasuki ranah rahasia di Lautan Guntur? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Tidak, masih ada napas saudara di sini. Sangguan Sinner, mengapa dia ada di sini juga? Kata orang itu ternyata adalah Master Sekte Iblis Ilusi atau Sangguan Wan-Er. Di saat Sangguan Wan-Er merasakan napas ini, matanya meledak dengan cahaya dingin, menatap tanah terlarang. Master Sekte Iblis Ilusi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah ke dalam tanah terlarang. Di tanah terlarang, atas perintah tuan mereka, Ling Luling dan yang lainnya semuanya bersemangat. Begitu mereka memasuki tanah terlarang, semangat juang mereka menjadi lebih kuat. Namun dengan pengalaman pertama mereka, ahli surgawi yang berjumlah 5 orang itu tidak lagi sombong. Mereka berjalan dengan hati-hati dan selalu mengamati sekeliling. Di hutan kuno belantara yang tandus, kadang-kadang mereka mendengar suara gemuruh binatang buas dan aura yang mengejutkan. Mereka semua adalah binatang darah yang menakutkan dengan darah kuno. Ini benar-benar tempat yang bagus. Begitu banyak binatang purba yang memiliki nilai tinggi. Banyak binatang purba telah punah di surga. Jika binatang purba itu ditangkap oleh Tuan, mereka mungkin dapat membiarkan spesies di surga. Semakin banyak binatang buas di daerah ini, semakin bersemangat Ling Luling dan yang lainnya. Karena mereka tahu nilai binatang buas di surga ini. Dan kultivasi binatang itu tidak ada artinya. Yang penting adalah darah dan aura yang tergandung dalam binatang buas ini sangat berguna. Semakin kaya materi di sini, semakin besar pahala yang akan mereka terima di masa depan. Namun saat ini mereka tidak menembak para binatang buas itu. Tugas yang paling mendesak bagi mereka sekarang adalah mencari tahu tempat apa ini. Berapa banyak harta yang ada di sini? Dan apakah ada sumber waktu di tempat ini? Tentu saja asal-usul benua Tianwu juga menjadi salah satu tujuan penting dari perjalanan mereka. Namun karena pengalaman pertama mereka, sekarang mereka tidak sembrono dan berjalan dengan hati-hati. Sepanjang jalan mereka sangat berhati-hati, ditambah dengan penglihatan surgawi dan kekuatan yang menakutkan. Mereka ternyata sangat aman berjalan di tanah terlarang yang paling menakutkan di benua Tianwu ini. Beberapa saat kemudian mereka telah melewati pinggiran tanah terlarang dan telah memasuki tempat yang lebih dalam. Setelah memasuki bagian yang lebih dalam dari tanah terlarang, Ling Luling dan yang lainnya melihat ke tanah tandus di depan mereka. Dengan basis kultivasi mereka, indera ilahi juga sangat ditekan di sini. Selain itu mereka semua merasakan napas mereka tenggelam dan aturan langit dan bumi ini menjadi lebih berat. Itu bahkan bisa dibandingkan dengan yang ada di surga. Bagaimana ini mungkin? Beratnya dunia alam kecil yang lebih rendah ini hampir sebanding dengan alam surga. Ini hanyalah sebuah lelucon. Namun Ling Luling dan yang lainnya tidak tertawa, karena mereka benar-benar merasakan beratnya langit dan bumi ini. Meskipun itu tidak sebaik alam surga, tetapi itu sekitar setengah dari alam surga. Para ahli surgawi itu benar-benar menghela napas dalam. Apakah ini benar-benar hanya benua bawah? Sekarang saya percaya bahwa mungkin ada ahli surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang telah bertarung di sini. Kekosongan di sini penuh dengan perasaan hancur, seolah-olah telah dipukuli, kata Ling Luling seraya menarik napas dalam-dalam. Yang lain juga mengangguk, faktanya mereka skeptis dengan apa yang dikatakan Sangguan Sinner sebelumnya. Mereka sekarang percaya apa yang dikatakan Sangguan Sinner mungkin adalah kebenaran. Di depan mereka tandus dan selokan rusak dan pegunungan terbalik di mana-mana, sangat berantakan. Antara langit dan bumi ada hembusan angin bertiup membuat suara orang lumpuh.
Sebagai orang pertama di benua ini, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Tanya Ling Luling kepada Sangguan Sinner. Senior, bawahan tidak pernah memasuki tempat terlarang ini, kata Sangguan Sinner. Dia berkata sambil berkeringat dingin di dahinya. Oh, kamu belum memasuki tempat terlarang ini. Tetapi mengapa kamu memiliki sedikit pemahaman tentang tanah terlarang ini? Kata Ling Luling seraya tersenyum. Sangguan Sinner menundukkan kepalanya lalu dia berkata, saya pernah memiliki seorang teman. Teman saya pernah memasuki kedalaman tanah terlarang ini dan memperoleh harta tertentu. Dan waktu itu bahkan kultivasi teman saya hanyalah puncak martial sovereign. Mendengar ini, Xiu Chengje dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka datang ke sini dengan mudah, mereka sepertinya tidak menemui masalah, tetapi itu karena mereka datang dari surga, memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mampu membedakan sebagian besar bahaya. Tetapi sekarang Sangguan Sinner benar-benar mengatakan bahwa puncak martial sovereign yang kecil pernah datang ke sini. Bukankah itu bercanda? Bawahan benar-benar tidak berbohong, kata Sangguan Sinner. Benarkah ada martial sovereign kecil yang bisa datang ke sini? Menarik. Terus ikuti kami, kata Ling Luling seraya melirik Sangguan Sinner itu sambil tersenyum. Di mata Ling Luling, Sangguan Sinner adalah seekor semut dari alam bawah yang bisa dibunuh olehnya kapan saja. Kelompok itu terus melanjutkan dengan hati-hati. Namun tiba-tiba seseorang tampaknya telah menginjak sesuatu. Sesuatu yang diinjak itu berubah menjadi pedang peri. Pedang peri ini meledak dengan aura yang menakutkan, mengejutkan Ling Luling dan yang lainnya di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah jiwa mereka terhalang menggigil di mana-mana. Aura pada pedang peri ini benar-benar melampaui mereka. Ini adalah artefak suci dan berisi aturan menakutkan dari alam suci. Ini aura reguler dari master tingkat suci bumi. Ling Luling dan yang lainnya terkejut. Wajah mereka gemetar dan ada pandangan ngeri di mata mereka. Napas yang keluar dari pedang peri ini ternyata dari tingkat suci duniawi. Semua orang cepat bergandengan tangan. Dalam kepanikan, beberapa orang itu mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat-saat kritis. Namun tiba-tiba adegan yang sulit dipercaya terjadi. Pedang peri yang berisi napas suci duniawi itu meledak dan keras. Itu meledak dan kembali ke kehampaan. Apa yang terjadi? Semua orang bertanya-tanya. Aura pedang peri ini memang level suci bumi. Tetapi mengapa itu meledak dengan pukulan bersama mereka? Mereka kemudian melihat ke bawah. Sebenarnya ada kerangka di tanah. Saya tidak tahu berapa tahun kerangka itu lapuk di sini. Itu hampir berubah menjadi pasir batu. Ini adalah mayat guru suci bumi yang masih hidup dari zaman kuno. Ling Luling dan yang lainnya menarik napas dalam. Guru suci bumi belum lagi keabadian. Tidak apa-apa untuk menjaga tubuh tetap utuh selama 10.000 tahun. Tetapi di sini itu lapuk. Hanya menyisakan sisa-sisa Taoisme yang secara tidak sengaja diinjak oleh mereka. Semua orang tampak jelek. Apa yang telah terjadi di sini? Sehingga membuat seorang guru suci bumi begitu gila, bahkan tenggelam dalam pembunuhan. Untungnya guru suci bumi itu telah berubah menjadi fosil. Jika tidak, mereka pasti akan terluka parah akibat pukulan sebelumnya. Namun di tempat seperti ini mampu merusak guru suci bumi ke dalam penampilan ini juga membuat hati mereka terasa berbulu. Semua orang lebih berhati-hati, kata Ling Luling. Semua orang segera mengangguk. Sebelum mereka sempat bereaksi, seekor binatang aneh tiba-tiba melompat keluar dari tanah. Binatang itu nampak seperti monster naga bumi yang sangat jelek dengan sisik di dahinya. Apa? Binatang suci? Pergi, ayo cepat pergi. Semua orang cepat pergi dari sini. Ling Luling dan yang lainnya pergi dengan cepat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati. Dan ketika Ling Luling dan yang lainnya bergerak maju dengan hati-hati, saat ini Chen Sisi juga telah memasuki kedalaman dari tanah terlarang. Di mata Chen Sisi, pelangi warna-warni muncul melihat ke kejauhan. Sihir hitam berlama-lama di sekelilingnya menutupi sosok Chen Sisi. Arah yang dituju orang-orang itu tampaknya berada di tempat yang sama dengan yang dikatakan oleh Lord of the Abyss, kata Chen Sisi. Kemudian dia mengikuti napas dari Ling Luling dan yang lainnya dan dengan cepat mengikuti. Setelah Chen Sisi menghilang, Master Sekte Iblis Ilusi juga mengikuti dari belakang.
Karena Ling Luling dan yang lainnya telah membuka jalan di depan mereka, Chen Sisi dan Master Sekte Iblis Ilusi tidak menemui kesulitan apapun di sepanjang jalan, dan dengan mudah memasuki kedalaman tanah terlarang. Jika Ling Luling dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka harus memuntahkan darah karena marah. Dan tidak lama setelah Master Sekte Iblis Ilusi menghilang, cuing, di pinggiran tanah terlarang, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya telah tiba. Akhirnya tiba di tempat terlarang. Kata Qin Chen, datang ke sini lagi, emosi tak berujung melekat di hati Qin Chen. Di kehidupan sebelumnya, karena memasuki tanah terlarang inilah banyak hal terjadi kemudian kepadanya. Ini, segera Qin Chen secara alami juga melihat formasi komunikasi lintas batas yang besar di luar tanah terlarang. Formasi ini, Qin Chen melihat kesulitan formasi ini pada pandangan pertama. Pada saat ini cahaya hitam menyala dan kucing hitam besar itu muncul di samping Qin Chen. Kemudian kucing hitam besar itu berkata, "Ini adalah formasi komunikasi lintas batas yang besar." Formasi komunikasi lintas batas. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, benar. Formasi besar ini dapat dihubungkan dengan beberapa benua. Ini sangat menakutkan. Namun formasi besar ini hanya untuk sekali pakai. Setelah energi habis, itu akan hancur. Dan bendera formasi juga tidak akan berguna lagi, kata kucing hitam besar. Mendengar ini Qin Chen terkejut. Dan ada formasi mengerikan seperti itu. Dengan formasi ini, itu dapat menghubungi benua lain. Bukankah itu berarti selama formasi besar ini diatur di sini, itu telah berkomunikasi dengan orang-orang di dunia asing? Dari kata-kata kucing hitam besar, Qin Chen juga mengetahui bahwa ahli surgawi itu telah melakukan kontak dengan ahli surgawi lainnya. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba menjadi jelek. Jika itu masalahnya, maka masalahnya akan lebih merepotkan. Akan sangat sulit untuk berurusan dengan ahli surgawi ini sendirian. Dan apalagi jika beberapa ahli surgawi lagi akan datang ke benua Tianwu. Rasa krisis yang kuat muncul di hati Qin Chen. Mata Qin Chen menjadi dingin. Ayo temukan ahli surgawi itu terlebih dahulu. Sosok Qin Chen melesat, baru saja dia akan memasuki tanah terlarang dewa. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar. Di sini sepertinya ada jejak aura magis, kata Qin Chen. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Sisi dan Master Sekte Iblis Ilusi pergi dari sini. Mereka langsung dirasakan oleh Qin Chen. Ini adalah napas dari jalur sihir. Apakah itu Chen Sisi? Hati Qin Chen bergetar. Tubuhnya bergetar dengan panik. Mungkinkah Chen Sisi telah keluar dari dunia rahasia warisan? Jantung Qin Chen berdetak kencang. Ini bukan tidak mungkin. Ketika Qin Mo keluar, Chen Sisi sudah mencapai tingkat ke-99. Hanya selangkah lagi dari altar. Dengan bakat Chen Sisi, kemungkinan besar dia telah melewati warisan untuk waktu yang lama. Tapi, kenapa dia datang ke tanah terlarang? Qin Chen mengerutkan kening dan berpikir mengapa Chen Sisi pergi ke tanah terlarang dewa. Pikiran Qin Chen terus berpikir dengan cemas, tetapi kemudian dia sangat bersemangat. Bagaimanapun, jika Chen Sisi benar-benar datang ke sini, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Sisi meninggalkannya lagi. Selanjutnya sosok Qin Chen berkedip. Qin Chen tidak bisa menahan diri lagi dan dia langsung memasuki tanah terlarang. Saat ini di sisi lain, Ling Luling dan yang lainnya masih bergerak maju. Sesaat kemudian sebuah gunung tinggi muncul di depan mereka. Gunung ini, mereka sangat gembira dan akhirnya melihat sebuah gunung. Dan sekelompok orang segera memasuki pegunungan. Dan yang muncul di depan mereka adalah sebuah ngarai. Ya, itu ngarai. Teman saya mengatakan bahwa setelah dia memasuki gunung, dia melihat ngarai, kata sangguan sinar dengan penuh semangat. Ling Luling dan yang lainnya menghela napas lega. Bahkan seorang martial sovereign bisa datang ke sini, menandakan bahwa ngarai ini seharusnya lebih aman. Begitu mereka memasuki ngarai, aura khusus bertahan di antara langit dan bumi. Ling Luling dan yang lainnya jelas merasa bahwa mereka semakin dekat ke inti. Semua orang terus bergerak maju. Dan setelah beberapa saat, sebuah danau yang panjang dan sempit muncul di depan mereka. Di danau itu mereka melihat seekor ikan melompat-lompat. Sesaat kemudian seekor binatang elang muncul dan langsung menangkap ikan itu. Makanan lemah dan makanan kuat, hukum rimba. Di sini bahkan lebih berbahaya.
kata Ling Luling dengan sungguh-sungguh. Nada suaranya sangat hati-hati. Yang lain juga mengangguk dengan panik, karena mereka dapat merasakan ikan sebelumnya itu berada di tahap awal alam panah. Tetapi itu dan mudah ditangkap oleh seekor elang. Sang Guan Xiner tertegun. Di benua Tianwu, alam suci belum terlihat selama ribuan tahun. Tetapi siapa yang tahu bahwa binatang suci di sini sangat banyak. Pantas saja ini adalah tanah terlarang paling menakutkan di benua Tianwu. Banyak binatang tingkat suci ada di sini. Lalu bagaimana Qin Chen bisa masuk ke sini di kehidupan sebelumnya? Sang Guan Xiner merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Dan kemudian dia menemukan bahwa Ling Luling dan yang lainnya sedang memandangnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu yakin bahwa martial sovereign kecil dapat keluar dari sini hidup-hidup? Kata Ling Luling mencibir. Ini, Sang Guan Xiner tercekik. Ling Luling dan yang lainnya jelas curiga terhadapnya. Apa yang dicurigai pihak lain sebenarnya bukan tanpa alasan. Ada binatang liar dan liar di alam suci. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang martial sovereign kecil bisa keluar dari sini hidup-hidup? Senior, apa yang dikatakan bawahan itu benar dan sama sekali tidak ada kebohongan. Sang Guan Xiner hampir menangis. Dia tidak berbohong. Benarkah? Ling Luling berjalan perlahan, matanya sangat dingin. Jelas dia ingin membunuh Sang Guan Xiner. Tidak baik. Jantung Sang Guan Xiner berkontraksi. Apa yang harus dia lakukan? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.